Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman online di Sufi Indah Krafi? Ya, tepatnya di tanggal 18 Oktober 2025 ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari sama-sama kita akan bahas tentang kecanduan menatap layar HP. Apa sih kecanduan layar HP itu dan bagaimana di dalam Islam memandangnya, teman-teman? Oke, video ini sampai ke kamu bisa jadi ini perpanjangan tangan Allah untuk kita bersama-sama hijrah. Kamu sudah punya idol, yuk temukan di antara sahabat Nabi dan ummul mukminin. Aku Ummu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kamu langsung saja kita bahas tentang tema kita kali ini, yaitu prinsip-prinsip syariat Islam mengatur segala perbuatan manusia termasuk penggunaan teknologi dengan berdasarkan pada dampak dan batasannya, yaitu kecanduan menatap layar HP, bagaimana hukumnya ya teman-teman. Jadi kalau secara hukum teman-teman, hukum Islam memandang kecanduan menatap layar HP itu dapat beralih dari mubah, ya boleh teman-teman, menatap layar HP itu boleh, tapi menjadi makruh kalau bagaimana, dan bahkan haram jika bagaimana, itu akan kita bahas. Yang pertama teman-teman, pelanggaran prinsip israf, yaitu berlebihan. Jadi inti dari pandangan Islam terhadap larangan berlebih-lebihan atau israf dalam segala sesuatu yang mubah boleh. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, orang-orang yang berlebihan. Jadi teman-teman, kecanduan atau penggunaan yang berlebihan pada dasarnya adalah bentuk israf yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya gitu. Karena yang pertama merusak kesehatan teman-teman. Penggunaan berlebihan dapat melemahkan panca indera kita, yaitu mata teman-teman, dan berbahaya bagi akal dan kesehatan tubuh teman-teman. Selanjutnya itu menyia-nyiakan waktu. Waktu adalah nikmatan makhabun fihi ma kasirun minan nas. As-sihabatul wal farak, yang artinya dua nikmat yang banyak membuat manusia tertipu, sehat dan waktu luang, dan menyanyiakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat adalah kerugian. Jadi ingat ya teman-teman yang pernah lagu Demi Masa, ingat masa kita ya, ingat lapang sebelum sempit. Jadi teman-teman, ya selanjutnya itu dampak yang menjadikan haram. Kecanduan menatap layar HP dapat menjadi haram ketika menyebabkan dampak negatif yang secara jelas dilarang oleh syariat. Jadi apa aja sih gitu? Yang pertama yaitu dampak negatifnya itu melalaikan ibadah wajib. Jadi penjelasannya dari dalil syar'i, ini adalah dampak paling serius jika penggunaan HP menyebabkan terbengkalai sholat fardu seperti sholat subuh, zuhur, maghrib, isya, lalai dari puasa, terbengkalai atau tidak khusyuk dalam sholat karena yang terus terganggu notifikasi, maka hukumnya menjadi haram teman-teman. Jadi kita di dalam sholat pun kita mikirnya notifikasi konten dan lainnya. Alhamdulillah. Yang selanjutnya ya teman-teman, melihat konten haram. Jika kecanduan tersebut mengarahkan pada akses konten pornografi, kekerasan berlebihan, perjudian, atau hal-hal yang bertentangan dengan kaidah dan akhlak Islam, maka hukumnya adalah haram. Jadi kalau konten-konten opa-opa Korea atau drakor atau drakor itu termasuk haram enggak teman-teman? Mungkin pornografinya teman-teman kan bajunya seksi ya teman-teman,
ada ya gitu ya teman-teman, namanya drakon dracin teman-teman. Kemudian ada kekerasannya ada, kemudian ada perjudian kebanyakan ada teman-teman ya kan. Kemudian adakah yang bertentangan dengan kaidah atau akhlak Islam yang haram? Banyak teman-teman ya. Jadi kita harus pilih-pilih lah setiap mau ingin menonton, melihat konten-konten yang haram teman-teman. Yang ketiga yaitu merusak hubungan sosial atau muamalah. Maksudnya gimana nih ya? Kecanduan yang membuat seorang mengabaikan hal-hal orang lain seperti keluarga, pasangan atau hal-hal yang atau anak-anak. Jadi suami istri ketika kita berdekatan tapi tidak dengan HP masing-masing dianggap merusak muamalah yang sangat ditekankan dalam Islam. Jadi ketika kita bersama berdua sama suami, tinggalkanlah HP-nya teman-teman dan marilah berbicara apa ya sih kegiatan hari ini, gimana gitu teman-teman. Jadi kita tidak terlalu dengan layar kita, menatap layar ya kan teman-teman. Selanjutnya itu melakukan maksiat digital ya. Menggunakan HP untuk gibah atau menggunjing, fitnah, menyebarkan hoax atau ujaran kebencian atau itu termasuk dosa dzariyah teman-teman. Adalah perbuatan yang dilarang dan menjadikannya haram. Jadi yang terakhir itu melalaikan tanggung jawab amanah. Bagi orang tua, membiarkan anak larut dalam dunia maya tanpa batas hingga mengganggu tumbuh kembang dan belajarnya adalah bentuk kelalaian dalam menjaga amanah dari Allah. Ya teman-teman, semoga kita bisa menghindarkan dari dampak negatif tadi teman-teman. Berarti kita harus pahami teman-teman, kalau menatap layar itu, kalau yang penting-penting itu mubah teman-teman. Ketika mubah ya, kita terlalu kebanyakan melakukan hal-hal ya menjadi makruh, melakukan kegiatan yang menatap layar terpaku itu ya teman-teman jadi makruh. Dan ketika kita melakukan misalnya nonton yang haram, bisa melalaikan ibadah juga, itu bisa jadi haram teman-teman. Yang tadi udah kita bahas ya teman-teman. Jadi setelah kita bahas tadi hal haram, mubah haram ya teman-teman. Jadi ada 5 yang bisa kita sebagai solusi untuk kita untuk mengatasi kecanduan menatap layar ya. Yang pertama yaitu luruskan niat. Kita semua innamal biniat, semua berawal dari niat. Jadi niatkan penggunaan teknologi hanya untuk hal yang bermanfaat, mencari ilmu, berdakwah atau berkomunikasi dengan baik, bukan sekedar membuang waktu. Ini cambukan juga untuk diriku sendiri teman-teman. Kadang kalau udah megang handphone kadang lupa gitu. Yang kedua ya teman-teman, solusinya itu menjaga waktu. Iftul waqt, yaitu waktu luang yang merupakan interaksi langsung dengan keluarga. Jadi ketika punya waktu ya, kita mungkin bisa menggunakan waktu luang kita dengan lebih yang positif, yang seperti tadi ya, menuntut ilmu, membaca Al-Quran dan lainnya. Yang ketiga teman-teman, terapkan kaizah atau perjanjian kuat. Buat aturan yang jelas dan tegas mengenai waktu dan tempat penggunaan HP, misalnya tidak di meja makan, tidak di kamar tidur, sebelum tidur, atau batasan waktu harian. Jadi mungkin kita bisa ya beri batasan gitu, misalnya gunakan handphone hanya 6 menit aja gitu ketika kita penggunaannya, atau ketika kita membuat konten seperti ini gitu kan, kita bisa membatas-batasinya teman-teman. Yang keempat ya, jadilah teladan, terutama bagi orang tua atau bagi guru ya seperti kita ya.
Bijaklah dalam menggunakan HP adalah contoh yang paling efektif bagi anak-anak, bagi orang yang mencontohkan kita. Yang kelima yaitu pembersihan hati. Gimana sih caranya membersihkan hati? Yaitu cara mendasar adalah dengan membersihkan hati dulu teman-teman. Untuk mendetoks ya, untuk mendetoks cara memperbaiki diri kita dari kecanduan menatap layar HP itu, yaitu kita membersihkan hati yang merupakan sumber semua perbuatan dengan cara melakukan kewajiban Islam secara optimal. Maksudnya seperti sholat, berdoa, mencari ilmu, dan membaca Al-Quran, tilawah dan tadabbur. Jadi teman-teman, itu tadi 5 cara untuk mendetoks atau cara menghindari dari kecanduan. Jadi ke teman-teman, kesimpulannya ya, kecanduan mata layar HP dalam Islam dinilai berdasarkan dampaknya. Selama penggunaan HP ditunjukkan untuk hal yang baik, tidak berlebihan dan tidak melalaikan kewajiban, terutama sholat dan hak orang lain, maka hukumnya boleh teman-teman. Namun begitu ia jatuh ke dalam kategori berlebihan atau israf atau menyebabkan kelalaian atau ibadah atau maksiat, hukumnya bergeser menjadi makruh atau haram. Jadi teman-teman, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan itu menjadi cambukan untuk aku pribadi dan bisa memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi teman-teman. Semoga di tanggal 18 Oktober 2025 ini teman-teman sehat selalu dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi pribadi yang terus belajar dan terus mencintai Salam, yang mana dialah yang akan memberi syafaat. Mungkin kita bisa mengambil contoh yang para sahabat Nabi dan ummul mukminin kita. Baik teman-teman, mungkin kata-kata saya ada yang dari Allah Subhanahu wa taala, dan bunya karena kekurangan saya ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.